dan quorum yang ditetapkan dalam tata tertib yang diatur dalam pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR RI. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Pak Menteri PAN, bahwasanya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik perlu dibangun ASN yang profesional, dan tentunya kita berharap kita dapat mewujudkan ASN yang terbebas dari intervensi politik, ASN yang bersih dari praktek KKN, ASN yang berkemampuan tinggi, dan tentunya sebagaimana yang diungkapkan Presiden, Bapak Presiden kita perlu ASN yang berkelas dunia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah berumur kurang lebih 7 tahun hingga saat ini. Banyak hal, peraturan yang terus berkembang, pengetahuan teknologi yang maju cepat, dan keharusan ASN untuk mengikuti dan beradaptasi dari perkembangan-perkembangan yang ada. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mencoba mendengarkan pandangan pemerintah tentang rancangan untuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Untuk menyingkat waktu, pada hari ini kita memiliki beberapa agenda, termasuk juga di dalamnya akan disampaikan daftar inventarisasi masalah yang berkenaan dengan rencana kita untuk melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 30 menit. Barangkali kita tanyakan kesetujuan dari rekan yang hadir saat ini. Bapak setuju kita semua? Baik, untuk memulai acara kita pada hari ini, kami persilakan Bapak Menteri PAN RB untuk menyampaikan materinya berkenaan dengan perubahan atau rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kami silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, pimpinan rapat hari ini yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu para anggota Komisi 2 yang saya hormati. Yang mewakili Menteri Keuangan, Pak Dirjen, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, Pak Dirjen Kumham, yang mewakili Pak Mendagri, Pak Sekjen Kemendagri, hadir Sesmen dan semua eselon 1, staf khusus dan eselon 2, Kemenpan RB. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf pada Ketua Komisi 2 yang seharusnya agenda rapatnya adalah kemarin, hari Rabu. Kita minta dirubah hari ini karena kemarin ada rapat kabinet paripurna, sehingga semua menteri tidak bisa hadir. Dan hari ini juga ada rapat terbatas, membahas masalah-masalah hal yang krusial yang harus dihadiri oleh Menteri Keuangan, oleh Mendagri, oleh Menteri Hukum dan HAM, yang harusnya saya juga hadir, tapi kan nggak mungkin ini semua diwakili, kan nggak mungkin. Jadi saya ditugaskan untuk tetap hadir di acara Komisi 2 DPR RI di sini. Bapak Ibu anggota yang saya hormati, beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara singkat. Yang pertama, bahwa izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR, khususnya Komisi 2 DPR RI, yang telah menyampaikan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara melalui Surat Ketua DPR Nomor LJ 4759/DPR RI /4 Romawi /2020 tertanggal 3 April 2020 kepada Presiden RI. Hal penyampaian rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Usulan perubahan ini juga mencerminkan
perhatian dan kepedulian Bapak Ibu anggota DPR RI khususnya yang terhormat terhadap berbagai permasalahan dalam manajemen aparatur sipil negara. Sehingga momen pembahasan perubahan ini akan banyak kita diskusikan, kita bicarakan, dan kita sempurnakan dari konteks undang-undang ini. Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, sebagaimana tindak lanjut daripada surat pimpinan DPR, Menseknek lewat surat dari Seknek tanggal 19 April 2020, hal rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara kepada Menpan RB, kemudian Menteri Keuangan, Mendagri, Menteri Hukum dan HAM telah meminta kepada menteri-menteri tersebut yang dikoordinir oleh Kemenpan RB melakukan pembahasan dan penyusunan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan kementerian lembaga yang terkait. Dengan dasar hasil pembahasan dan telahan yang dilakukan bersama lintas kementerian lembaga sebagaimana disebutkan di atas, telah disampaikan pandangan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan salah satu karya legislasi yang penting dan strategis yang pernah diinisiasi oleh DPR dan disepakati bersama pemerintah dalam rangka menjawab tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayan publik dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat NKRI. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengamanatkan bahwa dalam menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN harus berbasis kepada sistem merit, yaitu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, hukum, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, serta kondisi kecacatan. Yang ketiga, bahwa pemerintah telah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, antara lain ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Yungto Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka mempercepat terwujudnya sistem merit tersebut. Dengan dasar evaluasi yang kami lakukan selama ini, bahwa implementasi dari peraturan dimaksud telah mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kinerja birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu, penerapan sistem merit telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tentu saja membutuhkan perbaikan terhadap permasalahan yang antara lain berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kuantitas ASN yang dibutuhkan, termasuk aturan kelembagaan, baik kultur, instansi maupun struktur organisasi. Ketiga, upaya untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sangat dibutuhkan terlebih lagi dalam rangka mendukung upaya pemerintah mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2019 sampai 2024 yang difokuskan pada 5 skala prioritas program pemerintah yang meliputi pembangunan SDM, kemudian pembangunan infrastruktur penghubung, kawasan produksi dan distribusi, kemudian simplifikasi regulasi untuk percepatan pelayanan perizinan dan investasi, kemudian penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon dan mengalihkan jabatan administrasi menjadi fungsional,
serta transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi. Yang keempat, dalam perkembangan selanjutnya dengan terjadinya pandemi COVID telah memaksa birokrasi pemerintahan untuk melakukan perubahan-perubahan agar mampu bergerak lebih fleksibel dan tetap produktif atas dasar pengalaman memberlakukan bekerja di rumah, sistem kerja jarak jauh, sistem monitoring dari jauh, fleksibilitas waktu kerja, dan lainnya, dengan tetap memperhatikan produktivitas dan kinerja, baik individu maupun organisasi pemerintah memandang perlu untuk memperkuat pelaksanaan merit system, khususnya dalam kaitan dengan sistem kerja dengan tatanan kenormalan baru. Dalam hal ini menerapkan e-government perlu ditingkatkan lagi, seperti penggunaan kantor elektronik atau e-office yang paperless, kemudian pengurangan kuantitas pelaksanaan rapat-rapat secara langsung dan secara fisik. Dengan telah diterapkannya digitalisasi pelaksanaan pekerjaan dari rumah, mengharuskan pemerintah mereview dan melakukan pemetaan ulang terkait dengan kebutuhan ASN, baik dari segi jumlah maupun komposisi. Untuk itu pemerintah sedang menyusun, sudah hampir selesai ini, mengenai Grand Design Manajemen ASN sebagai respon pemerintah terhadap tatanan kenormalan baru yang dipelopori bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenpan RB, Kepala BKN, Kepala LAN, dan KSN. Maksud dan tujuan dari ditetapkannya Grand Design tersebut adalah dalam rangka memperkuat manajemen ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bapak Ibu Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, adapun pokok-pokok bahasan sebagai usulan perubahan telah disampaikan pimpinan Dewan yang terhormat dan dapat kami sampaikan pandangan berdasarkan beberapa kelompok substansi, yaitu: 1. Berkaitan dengan penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara, pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara ke Menteri Pan-RB. Secara prinsip dan secara intinya, semua kementerian, lembaga, dan Pemda memang selama ini KSN berperan. Tapi kalau ada permasalahan-permasalahan, yang disalahkan pasti adalah Kemenpan RB. Jadi kami memahami kalau lebih baik dalam satu komando sajalah. Yang urusan CPNS, urusan sistem merit, urusan pengalihan jabatan, fungsional, dan sebagainya dalam satu kementerian, yaitu Kementerian Pan RB. Jadi secara prinsip bahwa memang KSN memiliki fungsi tugas sebagai fungsi pengawas yang bersifat netral dan independen untuk mengawal dan melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit, penegakan kode etik, dan seterusnya. Apabila pasal 27 sampai dengan pasal 42 dihapuskan, maka secara fundamental akan juga memperbaiki sistem konstruksi keseluruhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi langkah strategis dan skala prioritas yang perlu dilakukan saat ini dalam rangka optimalnya pengawasan sistem merit manajemen ASN adalah memberikan penguatan dan sistem daripada peran yang ada. Ini nanti akan bisa kita jabarkan berlanjut dalam pembahasan revisi undang-undang ini, apakah tetap dikembalikan pada Kemenpan RB, sehingga ada satu komando, satu kor, satu telahan yang sehingga jelas tanggung jawabnya. Dan saya yakin pemerintah juga akan terbuka, akan mandiri, juga akan kreatif di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melakukan evaluasi sistem merit itu memang dikaitkan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta dampak anggarannya, sehingga implementasi pengawasannya tidak menjadi rigid atau detail yang justru berpotensi pada terjadinya inefisiensi, baik dari segi proses maupun anggaran. Melakukan evaluasi kinerja ASN, juga memberikan penguatan fungsi maupun peran dari KSN,
juga dalam upaya untuk tetap menjaga tidak terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas antara KSN dengan tugas dan kementerian lembaga lainnya. Di samping itu juga pemerintah sedang melaksanakan program penyederhanaan birokrasi dan dalam kondisi new normal yang sekaligus digunakan untuk mengkalkulasi ulang penataan kelembagaan dan formasi ASN. Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang saya hormati, penetapan kebutuhan PNS yang disertai dengan jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan yang menjadi dasar diadakannya pengadaan, dan jika dibutuhkan PNS belum ditetapkan, maka pengadaan PNS itu bisa dihentikan. Penambahan pengaturan ini pada dasarnya sudah ditetapkan dalam pengaturan teknis, sehingga tidak perlu diatur dalam undang-undang. Setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS-nya jika tidak melengkapi kriteria yang dipersyaratkan. Bahkan secara nasional pengadaan dapat ditunda karena kondisi-kondisi tertentu. Yang ketiga, berkaitan dengan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pengaturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K antara lain P3K mendapat pensiun dan jaminan hari tua, serta tunjangan dan fasilitas. Penambahan substansi ini tidak diperlukan mengingat pemerintah telah menerbitkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang antara lain sudah mengatur bahwa mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi P3K akan dilakukan melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya terkait dengan pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melaksanakan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti. Dalam rangka mengurangi beban fiskal, dengan sistem ini maka pegawai akan mendapatkan manfaat pensiun sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan. Beserta hasil pengembangannya, di mana masa kerja PNS memang dirancang untuk melayani sampai dengan batas usia pensiun, sedangkan P3K menjalankan tugasnya sesuai dengan masa perjanjian kerja. Manfaat jaminan purna kerja yang diberikan kepada P3K adalah jaminan hari tua, yang juga digunakan konsep iuran pasti, di mana pemerintah sebagai pemberi kerja maupun P3K sebagai pihak yang dipekerjakan memberikan kontribusi terhadap jaminan hari tua. Dengan demikian penghargaan pemerintah kepada P3K maupun manfaat yang diterima P3K yang telah menyelesaikan perjanjian kerjanya sesuai dengan masa mengiur dan besarnya iuran, yaitu besaran akumulasi jaminan hari tua beserta hasil pengembangan yang ada. Manfaat jaminan hari tua tersebut dapat diatur sedemikian rupa, apakah diterima sekaligus, diterima dengan konsep anuitas, atau dikombinasikan, yang mana selanjutnya pengelolaan dan manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun tersebut akan diatur melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana fasilitas P3K berupa peralatan kerja, ruang kerja, dan operasional kerja, serta fasilitas lain sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Berikutnya, berkaitan dengan pengurangan ASN, bahwa pengurangan ASN dan P3K sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal. Pemerintah berkonsultasi dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Penambahan substansi ini perlu dipertimbangkan mengingat berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian penyelenggara pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh aparatur sipil negara, sehingga kebijakan pemerintah untuk merampingkan organisasi juga merupakan hak daripada pemerintah atau salah satu daripada prerogatif Presiden. Selain itu, perampingan organisasi berdasarkan evaluasi dan perencanaan pegawai
dalam organisasi kementerian lembaga itu dilakukan dalam rangka meningkatkan performa kinerja yang ada. Pemerintah berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diatur bahwa perubahan kementerian diberitahukan kepada DPR terlebih dahulu. Sejalan dengan ketentuan tersebut agar tidak terjadi pelaksanaan undang-undang yang tidak harmonis, maka peraturan ini menurut hemat kami tidak perlu dirubah. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, pengangkatan tenaga honorer, bahwa pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 menjadi PNS secara langsung. Berikut pandangan pemerintah terkait hal ini. 1. Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan sistem merit, pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau P3K. Setelah memenuhi persyaratan penerimaan PNS dan P3K, dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Sejak diterapkan PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ada dalam pasal 8, yang secara tegas dinyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis. Pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak menjadi CPNS secara langsung bertentangan dengan sistem prinsip merit system dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa. Di samping itu, pengangkatan secara langsung tersebut menjadi tidak adil bagi putra-putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah, karena peluang mereka tertutup dengan dilakukannya pengangkatan tenaga honorer tersebut. Padahal dalam pasal 2 secara tegas dinyatakan bahwa kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan atas dasar profesionalisme, non-diskriminatif, serta keadilan dan kesetaraan. Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang kami hormati, pemerintah dalam kurun waktu 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer ex-THK 2 dan mengangkat mencapai 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi. Dari jumlah total PNS kemudian pada tahun 2018 bahwa pemerintah menetapkan kebijakan mengikutsertakan tenaga honorer ex-TKH 2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus yang pada saat itu berhasil lulus 6.811 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan pula seleksi P3K bagi tenaga honorer ex-TKH 2 yang memenuhi syarat yang dinyatakan berhasil lulus sejumlah 51.293 orang yang ada. Perhitungan penambahan anggaran untuk pengangkatan seseorang menjadi PNS dalam asumsi A menjadi PNS golongan 3A, masa kerja 0 tahun, status K2 dan C, tarif tunjangan kinerja 80%, itu akan menambah beban anggaran rata-rata 7 juta per orang. Apabila THK 2 yang tidak lolos seleksi masih 438 ribuan, diangkat langsung menjadi PNS, maka beban anggaran itu akan bertambah menjadi 3 triliun lebih per bulan untuk belanja pegawai. Ini minus pensiun. Nah, mengingat dampak anggaran dan pengangkatan menjadi PNS cukup signifikan, maka proses seleksi yang penting sebagaimana salah satu mendapatkan SDM yang berkualitas akan kita wujudkan.
memang sekarang dalam konsentrasi mengenai infrastruktur kesehatan dan layanan sosial di tengah pandemi COVID ini. Sehingga tidak memungkinkan kalau secara otomatis kita mengangkat sisa anggota yang tanpa ada proses seleksi ini. Dengan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dimaksud. Namun solusi yang diupayakan harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, selanjutnya khusus untuk menyelesaikan tenaga honorer, perlu kita pikirkan bersama sebagai solusi alternatif penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan bagi tenaga honorer yang ada, maupun calon pelamar lain di luar tenaga honorer yang juga perlu diberikan kesempatan untuk berkompetensi sesuai dengan sistem merit. Adapun usulan kami terkait dengan penyelesaian tenaga honorer dengan tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, yaitu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 2. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti tes CPNS, namun memenuhi persyaratan sebagai P3K, diberikan kesempatan mengikuti P3K. Bagi mereka yang tidak lulus CPNS, namun masih memenuhi persyaratan sebagai P3K, diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Bagi mereka yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K, diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan gaji yang disesuaikan dengan UMR di wilayahnya dan diberikan kesempatan sampai tahun 2023. Kemudian Kemenpan RB akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan pemerintah daerah untuk menyusun strategi menyelesaikan terhadap permasalahan tenaga honorer yang tidak lulus baik tes CPNS maupun tes P3K. Pada kesempatan ini pula perlu kami laporkan bahwa tahun 2021 ini pemerintah juga akan melakukan rekrutmen 1 juta tenaga guru. Keputusan pemerintah merekrut 1 juta tenaga guru tersebut dengan menggunakan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2021 yang merupakan upaya pendek pemerintah untuk memenuhi tenaga pendidik. Rencana ini di samping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi yang telah berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Rencana ini sudah dikaji sejak awal tahun 2020 bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Demikian beberapa pendapat yang dapat kami sampaikan, dan atas nama pemerintah sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 atas segala perhatian terhadap tata kelola ASN selama ini, di mana harapan kami tentunya pemerintah dan DPR RI akan siap bekerja bersama-sama memberikan dan mendapatkan solusi yang terbaik dalam rangka membangun ASN yang profesional, yang berintegritas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik. Sehingga ini bagian juga daripada reformasi birokrasi dalam upaya untuk konsolidasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan konsolidasi penyederhanaan birokrasi yang mana memperbesar, memberikan kewenangan leadernya kepada eselon 1 dan eselon 2 dan memangkas jabatan-jabatan struktural eselon 3, 4, 5 menjadi jabatan
Hadirin sekalian yang berbahagia, baru saja kita laksanakan penyerahan DIM dari pihak pemerintah untuk pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian dari Komisi 2, pada hari ini barangkali kita sudah memakluminya, kita tidak perlu melakukan pendalaman dan insya Allah kita akan mensepakati untuk kita segera membentuk panja untuk pembahasan ini. Apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju untuk membentuk panja? Ketua, Fraksi. Wahyu Ketua. Ya, silakan Pak Wahyu. Ya, saya pada prinsipnya setuju untuk pembahasan dapat dilanjutkan, akan tetapi pada kesempatan ini mumpung di sini hadir Menpan RB, Kementerian Dalam Negeri, saya ingin menyampaikan pesan dari fraksi Partai Demokrat terkait rekomendasi atas dugaan pelanggaran sistem merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pak. Jadi di Kabupaten Pegunungan Bintang ini telah terjadi pelanggaran terkait sistem merit point dan sudah ada mendapat surat rekomendasi dari KSN, akan tetapi belum ditindaklanjuti oleh Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Saya berharap agar Bapak dapat mencatat dan segera menindaklanjuti temuan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Untuk dapat segera ditindak. Saya rasa itu aja Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Barangkali sudah dimaklumi. Kenapa kami cek Pak? Kami laporkan. Yap. Akan ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB terhadap kasus yang disampaikan oleh Pak Wahyu Sanjaya dari fraksi Partai Demokrat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kita akan segera menyepakati untuk pembentukan panja, dan nama-nama itu kami harapkan dapat disampaikan oleh masing-masing fraksi, tentunya dalam waktu yang tidak begitu lama. Setuju? Setuju. Selanjutnya pembahasan berikut kita akan lakukan melalui panja berdasarkan DIM yang tadi sudah diserahkan. Nanti mekanismenya kita akan lakukan sebagaimana lazimnya, sehingga pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini betul-betul dapat efektif, dapat kita laksanakan. Namun demikian dapat dimaklumi juga bahwasanya sebelum dilakukan pembahasan DIM oleh panja ini, kita juga akan melakukan rapat dengar pendapat umum dari para pakar, dari para ahli, untuk menjadi masukan untuk kita bersama. Sehingga apa yang kita harapkan penyelenggaraan pembahasan rancangan undang ini menjadi sangat efektif dan dapat menghasilkan undang-undang tentang ASN yang bisa mewujudkan ASN kita yang berkelas dunia sebagaimana yang dituntut oleh Bapak Presiden kepada kita semua. Saya kira mungkin pada hari ini pertemuan kita cukup demikian. Sebelumnya kami tanyakan apakah ada tambahan lagi? Ya, silakan Pak Cornelis. Terima kasih. Kebetulan kita ketemu dengan Pak Menpan. Saya mohon dengan hormat kepada Pak Menteri untuk memberikan penegasan kembali para kepala daerah yang terpilih, yang baru dilantik, jangan seenak perutnya memutasi pegawai. Kasihan pegawai itu Pak. Seharusnya diberi batas, misalnya 6 bulan dia menilai, ini baru dievaluasi. Dan ini banyak terjadi. Nah kalau bisa komite ASN, Menpan bikinkan surat penegasan kembali supaya mereka itu tidak semena-mena terhadap aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ini adalah birokrasi. Birokrasi ini yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Kasihan mereka, Pak. Ada yang dipecat, ada yang dibebas tugaskan tanpa ada job karena diduga terlibat katanya mendukung si A, si B. Kasihan Pak. Maaf kalau saya membela pegawai Pak. Karena saya ini pegawai dari pegawai harian
sampai calon pegawai, saya staf kantor camat, saya pernah jadi kepala bagian, kepala bidang, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur. Jadi penderitaannya itu ada, terasa Pak. Jadi mohonlah Pak, supaya mereka ini jangan semena-mena. Apalagi kalau calon bupatinya atau bupati terpilih bukan dari partai politik, tapi dari kontraktor. Ini lebih parah lagi. Makasih. Terima kasih Pak Cornelis. Mudah-mudahan ini kalau memang dimungkin kita akan masukkan ke dalam pasal-pasal yang kita akan bahas nantinya di panja. Pimpinan, Silakan. mumpung ketemu dengan Pak Menpan RB, Pak Cahyokumolo, yang punya tugas dalam rangka menata ASN ini. Jadi, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri, ASN, Kemendagri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, serta hadirin yang berbahagia. Saya pernah jadi pegawai negeri sipil 15 tahun. Cuman tidak di birokrasi, Pak. Tetapi di dosen. Apa yang disampaikan oleh Pak Cornelis sebagai mantan juga pegawai, pada hari ini Pak, setelah reformasi, itu penataan terhadap ASN ini, na'udzubillah, sangat memprihatinkan. Bapak silahkan lakukan penataan terhadap hal itu. Saya dari Sumatera Barat Pak, ada alumni IKIP, sekarang ini ketua PNPB. Dan saya tidak usah ulas banyak, dulu juga sudah saya ungkapkan. Yang ingin pesan ini saya sampaikan adalah bagaimana pesan dari Pak Presiden, bagaimana kita melakukan penataan secara menyeluruh dan masif dan profesional terhadap birokrasi ini, tentu harus secara terus-menerus dilakukan. Dan yang bertanggung jawab itu tentulah Menpan RB bersama Komisi 2 sebagai mitra. Ini adalah beban, Pak. Kalau dulu, Pak, kalau saya ini dosen bidang hukum, tidak boleh mengajar yang tidak hukum. Sekarang ini enggak begitu, Pak. Harus selaras antara alumni mana saya dan mata kuliah apa yang saya pegang. Dan begitu juga di birokrasi itu, Pak. Sayang kita, Pak. Jadi alasannya tadi adalah berbagai macam, karena memang saya kemarin 2 hari yang lewat sebagai narasumber bicara tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini. Salah seorang di antara narasumber itu adalah Korpri. Dia miris dan menyerit juga menyampaikan apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Pak Cornelis. Di mana para AS ini digiring, dipolitisasi dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa profesional dan proporsional. Bagaimana ke depan ini, apakah eselon 2, eselon 1 di daerah itu tidak lagi merupakan tanggung jawab yang diserahkan kepada bupati, wali kota, dan gubernur, tetapi harus menjadi otoritas dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada campur tangan terhadap persoalan-persoalan itu. Paling-paling mungkin mengusulkan, yang menetapkan adalah pusat, dalam rangka menjaga profesionalitas yang ingin saya sampaikan. Dan harapan saya adalah, saya minta kepada Pak Cahyokumolo, yang saya banggakan ini, beliau ini nampak tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan, ini perlu Bapak lakukan, Pak. Silakanlah masing-masing, apakah di kabupaten, kota, provinsi, di seluruh Indonesia ini, lakukan penataan. Betul nggak yang saya bilang ini, apa hanya sekedar isu belaka? Kalau di Sumatera Barat bisa saya tunjuk, Pak. Dan ini sering juga saya lakukan, Pak.
kasihan kita, bagaimana pelayanan masyarakat, bagaimana kebijakan yang akan dilakukan, sedangkan antara kualifikasi keilmuannya dengan otoritas yang dia miliki tidak cun. Tentu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan pemerintah pusat untuk menjadikan birokrasi ini yang profesional. Itu memang saya harapkan ini dilakukan. Inilah salah satu keunggulan ketika Orde Baru, Pak. Karena memang kekuasaan itu memang sentralistik. Positifnya itu tidak ada hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mohon mudah-mudahan Pak Cahyokumolo sebagai Menpan RB bisa melakukan secara bertahap, lakukan pembedahan, kemudian dikalikan sesuai harapan dan keinginan masyarakat banyak. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Pardi. Saya kira mungkin tidak perlu kita tanggapi, kita akan mendalami ini. Kita sebetulnya akan mendalami ini di apa? Barangkali kalau tidak perlu, kita akan masukkan hal-hal ini ke dalam pasal saja Pak Endro. Ya. Tapi kalau memang perlu bicara, silakan tambah sedikit. Ya, sedikit aja pimpinan. Mumpung ini ada Pak Mendagri dan Kemendagri Menkumham, kami menegaskan saja kaitannya dengan pengaruh utamaan Pancasila. Jadi ini pilkada sudah selesai dan sudah pimpinan daerah itu banyak yang baru. Kami minta dari Kemendagri, Menpan RB, ini kita sedang melakukan pembahasan RUU BPIP. Jadi alangkah baiknya dalam kesempatan yang baik ini pengarus utamaan Pancasila menjadi beban kita bersama, bersinergi. Karena apa? Kalau dibebankan kepada lembaga BPIP yang sekarang belum ada payung undang-undangnya, ini agak berat. Jadi kami minta kepada kementerian terkait bisa bekerja sama, terutama di Kemendagri, otoritas dari kepala daerah, serta birokrasi di Menpan RB, nanti bisa diolah di lemanahnya birokrasi, yaitu lembaga arbitrasi negara. Inilah yang seharusnya kita isi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti Pak Cornelis katakan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Barangkali ini akan menjadi materi dari pasal-pasal yang akan kita bahas. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu dimaklumi bahwasanya rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini sudah masuk ke dalam daftar legislasi nasional DPR RI kita, dan ini masuk dalam undang-undang pembahasan prioritas prolegnas nasional prioritas kita. Oleh karena itu ini akan mesti segera kita selesaikan. Mohon nanti panja-panja yang akan kita bentuk dari fraksi-fraksi yang ada dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya bersama dengan pihak terkait, terutama dari Kementerian PAN, Kementerian Dalam Negeri, dan Menkumham, serta Menteri Keuangan. Barangkali mungkin kita tidak perlu membawa waktu lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, dan tentunya kami atas nama pimpinan Komisi 2 dan anggota Komisi 2 dan atas nama pimpinan DPR RI menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Pak Menteri PAN RB ini dan menteri-menteri lain yang mendampingi, yang diwakili pada saat ini. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.